Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NLP Smart Indonesia Cuat Group, selalu tune in di channel Ian Subianto. Berbagai inspirasi positif, motivasi, edukasi, dan berbagai hal-hal yang positif lainnya. Selalu ingat, like, share, and subscribe channel ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NLP Smart Indonesia, pagi ini saya ada di ini namanya daerah Sekipan Kalisoro Tawangmangu. Jadi kalau di daerah Kabupaten Karanganyar ini termasuk ya kayak kalau di Jakarta ini Bogor lah puncaknya gitu. Ini puncaknya. Ini area yang sering kita pakai memang untuk outbound, untuk kemah dan lain-lain, hutan lindung punyanya Perhutani, dan suhunya ya teman-teman saya yakin tahu sendiri kalau di pegunungan yang model seperti ini ya pasti dingin, gitu. Wah, dingin sekali. Pagi ini pun bahkan masih dingin banget. Ini padahal udah hampir jam 7, tapi matahari masih belum muncul panasnya, masih kabutnya masih ada bertebaran. Alhamdulillah kesegaran yang luar biasa. Seperti biasanya video-video dari NLP Smart Indonesia ini banyak nuansanya alam, di alam yang bebas, sehingga memang harapannya energi positif dari semesta itu masuk luar biasa. Oke, di sekitar sana juga masih pohonan pinus, masih sangat tinggi-tinggi, pohon pinus yang sangat-sangat eksotik lah ya. Artinya memang ini nyaman sekali. Tadi kita udah jalan, treknya kira-kira 12 kilo. Agak ngos-ngosan tidak apa-apa, tapi ini memang menyehatkan sekali. Jadi treknya sana jalan ke air terjun, balik lagi lewat jalan setapak, menyusuri jurang, naik bukit lagi dikit, sini jurang, sininya bukit, ya memang enaknya seperti itu. Oke, pagi ini saya akan cerita bagaimana kalau kita melakukan yang namanya curhat ke alam bebas. Nah, ini satu teknik NLP yang sebenarnya dulu banyak, mungkin kalau sekarang orang sudah jarang menggunakan ya, karena terapis kak saya ini kan juga cukup banyak terapi yang bisa melakukan konseling langsung itu banyak. Tapi bagaimana kalau keadaan kita ternyata kita tetangganya jarang, tidak di kota, jadi adanya di hutan-hutan seperti ini. Kita punya unek-unek, kita pergi ke gunung, kita pengen curhat, apa kira-kira yang mau kita sampaikan dan bagaimana caranya, ini kita bisa lakukan. Jadi mode-mode curhat personal ini sebagai self terapi, artinya terapi untuk diri sendiri dan dilakukan mandiri. Dalam konteks menggunakan sebuah terapan eksplorasi dari pikiran bawah sadar, mengeluarkan itu membuka salah satu pintu-pintu yang tidak nyaman di pikiran kita atau di dalam diri kita. Kita keluarkan ke pepohonan, bisa kita keluarkan alam bebas, bisa bahkan menunjuk ke salah satu subjek tertentu, objek tertentu, misalnya ke batuan atau apa. No problem, itu bisa dilakukan. Teknik yang paling nyaman itu misalnya kalau kita curhat ke pohon. Ini kalau dari teman-teman yang di dunia psikologi, psikolog, ataupun yang ini mungkin ya pernah dengar beberapa teknik ini. Literasi cara ilmiahnya nanti boleh kita sharingkan dalam bentuk tulisan-tulisan aja. Tapi ini kita langsung bicara ke arah tekniknya. Seseorang mengalami yang namanya hal-hal yang tidak menyenangkan, hal negatif. Misalnya, terjadi dia seorang karyawan. Si X ini karyawan dalam sebuah perusahaan. Misalnya dia sebagai seorang staf. Di tempat pekerjaan, itu dia, istilahnya, gampangnya dimarahi. Dimarahi sama si manajernya atau atasannya, sama pimpinannya. Ketika dimarahi, ini rasanya nggak enak. Kenapa? Karena sampah emosi negatif masuk dengan begitu komplit. Kalau memarahinya di depannya, berarti akan ada sampah negatif melalui auditori, telinga atau pendengaran. Ada melalui visual, karena ini si staf tadi, si X ini melihat langsung ketika si manajernya marah-marah. Dan dia bisa merasakan bagaimana ketika di ruangan itu, dia merasa menjadi tidak nyaman, ruangan menjadi panas seketika, walaupun AC-nya dikecilkan sampai dingin, tapi bisa panas seketika menjadi gerah. Kenapa? Karena amarah yang tidak nyaman tadi. Tapi si staf ini, kalau dia mau ngomong, mau bales ngomong, mau balik, mau menyatakan sesuatu, atau marah balik, ya tentu tidak mungkin.
Anda bisa bayangkan kalau si X ini seorang staf, lalu si X ini dimarahi sama pimpinan, dia balik marah supaya bisa mengeluarkan unek-uneknya, ya besoknya dipecat, libur seterusnya kan gitu kan. Jadi ya ini tidak bisa mengeluarkan begitu aja kepada atasannya. Dia punya unek-unek yang tidak nyaman, dia punya hal yang tidak nyaman dengan atasannya. Ya dia bisanya paling akhirnya batin. Di dalam batin ngomong, wah dasar ini manajer gua nih nggak enak bener nih, pagi-pagi belum apa-apa udah dimarahin tadi, wah dan lain-lain. Ketika unek-unek ini terus marah semakin terus, apa yang terjadi menjadi penyakit hati. Dan ini yang tidak menyehatkan secara fisik karena bisa menimbulkan simptom-simptom yang negatif tentunya terhadap diri seseorang. Ada yang tiba-tiba menjadi tidak percaya diri, kreatifnya menjadi kurang, menjadi serba salah kalau melakukan sesuatu. Ini efek-efek yang berkepanjangan. Kenapa? Karena tidak mengeluarkan yang namanya hal-hal negatif, unek-unek atau rasa-rasa yang tidak nyaman. Sehingga untuk teman-teman baik itu yang sebagai seorang karyawan yang berkarir di berbagai macam perusahaan, atau teman-teman yang di tempatnya bisnis yang tidak bisa mengungkapkan marah-marah yang tidak nyaman, unek-unek yang tidak nyaman. Ada yang di keluarga juga mungkin seorang istri atau suami atau anak yang ketika dimarahi oleh keluarga ternyata tidak bisa mengeluarkan suatu apapun. Melepaskan energi negatif atau membuang sampah-sampah negatif ini memang banyak caranya. Ada yang pokoknya nangis beres. Oke, jadi kalau udah nangis sesenggukan sampai nangisnya udah over, ya udah selesai. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang dia membutuhkan objek-objek lain. Ke kamar mandi, putar shower yang gede, basahin semua sambil keramas setengah jam, diguyur sama shower. Ada yang model seperti itu. Kadang masuk kamar, nyetel musik, dia dengerin sendiri pakai headphone, agak dikerasin dia sambil santai. Pokoknya itu termasuk salah satu untuk proses melampiaskan, membuang. Jadi mengeksplorasi sebenarnya hal-hal negatif sehingga tekanan-tekanan yang tadinya mau meletup bisa dinetralisir. Jadi kalau ibaratnya Gunung Merapi, ini kalau di sini kebetulan dekat sama Gunung Lawu ya. Jadi gunung berapi yang masih aktif akan dibuat lubang kepundan. Jadi ketika dia mau meletup tidak bisa. Kenapa? Karena tekanannya udah dibuang lewat lubang-lubang kepundan. Nah, seorang manusia, kita manusia ini hampir sama dengan Gunung Merapi. Artinya sama dengan Gunung Merapi apa? Ada perasaan-perasaan di dada yang kadang harus dilepaskan supaya dia bisa benar-benar terbebaskan dan tidak terjadi ledakan. Kalau terjadi ledakan, apa yang bisa terjadi? Cukup rawan. Ada kasus yang tiba-tiba orang menjadi bunuh diri, lari kemana bunuh diri. Ada orang yang maaf remaja lari kumpul sama anak-anak pang. Dia tidak mau pulang ke rumah lagi. Ada yang dia sengaja entah bagaimana melakukan sesuatu yang dia di luar nalar dan logikanya. Kalau ditanya kenapa? Karena dia pengen hanya memuaskan dari apa yang menjadi unek-unek dalam pikirannya. Pernah di suatu berita ada anak yang masih remaja bahkan sampai membunuh bayi misalnya. Nah, salah satu letupan-letupan seperti itu ibarat di gunung berapi adalah meletusnya gunung berapi atau meledaknya eksplorasi dari hal-hal yang tidak bisa dikeluarkan dari dalam diri seseorang ke dunia lain. Atau maksudnya bukan ke dunia lain itu bukan ke dunia gaib, maksudnya ke sesuatu untuk dia eksplorasi guys gitu. Nah, dalam konteks ini kita akan menggunakan objek yang lain. Apa objeknya yang paling mudah? Objek yang paling mudah kalau di tempat pegunungan alam yang seperti ini nih, kalau kita lihat sekitar ya. Kalau teman-teman nanti ngelihat ke sini, kapan-kapan jalan ke sini, ya adanya pohon pinus di mana-mana, tinggi-tinggi, hawanya sangat dingin. Bahkan bukan hanya dingin, ini sangat dingin, benar-benar sampai dingin sekali. Kita bicara pun ya maaf keluar asap sampai seperti itu ya. Ini yang terjadi di sini. Oke. Yang pertama, tentukan dulu apa yang akan dikeluarkan. Jadi, walaupun nanti mungkin ketika mengeluarkan satu titik itu akan keluar banyak sekali. Ini jadi eksplorasi akan keluar begitu saja. Ketika kita kesel dan marah dan lain-lain itu akan tiba-tiba begitu aja. Oke, akan keluar banyak gitu. Ada kita memilih objek khusus setelah kita mendapatkan sesuatu yang mau kita buang. Sekarang kita pilih objeknya. Objeknya apa? Ada yang memilih pohon, jadi pilih salah satu pohon yang akan digunakan. Ada yang memilih batu, ada yang memilih air, ada yang memilih istilahnya pohon lunak agar bisa dipukul misalnya kayak gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini memilih objek. Apakah harus seperti itu? Tidak. Ada yang cukup dengan teriakan, dia bisa teriak di alam bebas, gemanya terjadi gini. Jadi kita akan melakukan yang namanya proses eksplorasi tadi, mengeluarkannya. Sudah milih hal yang mau dikeluarkan,
apa saja hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Lalu kita tahu, ini secara sadar dulu, secara logika, di pikiran beta itu kita tahu bahwa ini adalah hal-hal yang mau dibuang. Ini kondisi yang tidak nyaman dulu. Oke. Setelah hal yang tidak nyaman ini, kita sudah masuk ke dalam, bukan hal yang tidak nyaman lagi, tapi kita sudah masuk untuk ke objek yang kita pilih. Yang ketiga, itu pilih cara, teknik. Kita mengeluarkan dengan cara apa? Ada yang cukup dengan mengumpat-ngumpat, marah ke pohon, ke objek, ke air, ke apa ya, marah, dia kesel, marah gitu, mengeluarkan, dan itu dengan kata-kata gitu. Dengan memang seperti ada rasa atau ada seperti marah bener rasanya seperti itu. Atau ada yang dengan menyalurkan melalui fisik. Jadi datang pohon pisang, begitu pohon pisang, tidak, habis gitu, gitu, kencang, udah. Ada yang seperti itu. Ada yang saking beruntunnya keselnya, nggak cukup tinggal 5 kali, puas lagi, sampai pohon pisangnya sampai dengan roboh bahkan. Ada yang seperti itu. Jadi saya dulu sempat mengalami waktu saya masih aktif di dunia persilatan, di dunia kayak macam kungfu lah gitu ya. Silat itu wah kalau lagi kesel ke kebun, datang ada pohon pisang udah sampai berulang kali, sampai pohonnya udah kasihan pohonnya sebenarnya. Tapi itulah cara ketika melakukan sebuah eksplorasi, mengeluarkan letupan-letupan emosi dalam diri kita. Setelah itu baru ada kelegaan. Lah pintu yang kita harapkan kelegaan ini nanti kita akan mengatur apa yang namanya target berikutnya. Oke. Tema masalah. Yang pertama ya, tadi kunci yang pertama. Masalah apa sih yang mau disampaikan gitu kan. Jadi kita itu kan banyak merasakan ada semacam kayak masalah-masalah yang terjadi di kita, seperti yang Anda ceritakan, dimarahi orang, dimaki-maki, dapat kesel, dapat suasana yang nggak enak dan lain-lain. Oke, itu yang dilakukan. Kita pilih dulu mana yang kita ingat sekali dan akan kita buang. Yang kedua, objek yang memang akan kita gunakan. Jadi jangan ganti subjeknya orang. Jadi ini objeknya apa, kita pilih ya, artinya kita pilih itu bisa menggunakan pohon atau batu, pilih dulu. Dan yang ketiga, setelah itu nanti kita akan melakukan caranya. Keempat, kita melakukan plan ke depan, apa yang mau dilakukan. Oke, sekarang kita masuk langsung ke teknisnya. Teknis yang pertama, kita hanya sekedar memilih. Biasanya, kita kalau memilih hanya sekedar mengingat-ingat itu, kita nggak bisa ingat dengan jelas. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Baca catatan. Ya, bawa catatan. Dicatat apa hal-hal yang kita tidak nyaman dalam beberapa waktu ke belakang. Ingatnya sampai dengan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak apa-apa, catat semua, 1, 2, semuanya ditulis semua secara lengkap. Dari ditulis itu kita kelompokkan ya. Setelah ditulis didata semuanya, kita masuk yang namanya pengelompokan, distratifikasi. Jadi dikelompokkan dulu mana yang secara emosi negatif itu mirip atau sama. Kelompok dimarahi orang, kelompok tidak puas atau dikecewakan, kelompok apalagi termasuk yang habis jomblo, putus cinta dan lain-lain. Nah, ini hati-hati. Oke, ini juga ada kelompok yang bisa diselesaikan. Kalau udah yang seperti ini, sudah masuk dan lain-lain, kita sudah pilih kelompoknya ada berapa kelompok. Nah, sekarang mana yang paling prioritas mau kita selesaikan dulu. Karena bisa jadi masalah A itu ternyata menjadi penyebab masalah B, C, dan D. Masalah B ternyata menjadi penyebab masalah F, G, H. Masalah D ternyata menjadi masalah di H, I, J. Jadi terjadi akar-akar masalah. Artinya, kalau kita punya akar masalah, maka di ujung akar ini diselesaikan, harusnya yang di akar-akar sini terselesaikan. Itu cara melakukan cut off dari problem kita. Akan kita uraikan untuk teknik ini. Teknik namanya melakukan root case atau melakukan alur yang namanya masalah yang mendasar yang terjadi pada diri seseorang. Karena tekniknya cukup banyak. Tekniknya ada yang teknik yang dengan beberapa, nah nanti di video lain aja saya jelaskan. Insya Allah nanti ada video-video berikutnya yang kaitannya dengan bagaimana kalau kita menyusun masalah seseorang. Ini biasanya kita gunakan ketika kita melakukan proses konseling. Jadi kita gunakan pada saat kalau di ilmu atau di hipnoterapi ada yang disebut dengan pre-talk ya, pre-induksi. Jadi ngobrol-ngobrol dulu dengan klien. Sama di NLP juga sama konseling. Hanya kita kebanyakan kalau menggunakan konseling, pada saat kita konseling, kita ngobrol-ngobrol, kita komunikasi dan lain-lain, udah sekaligus kita menyisipkan sebuah solusi. Oh, ini pakai ini, dan lain-lain. Nah, root case ini menjadi sangat penting. Lagi nanti saya jelaskan tentang ada teknik Spiderman, ada teknik
penilaian, ada teknik kuesioner, ada teknik membandingkan dengan kondisi-kondisi umumnya dan lain-lain. Nanti kita uraikan di video berikutnya. Oke. Setelah dikelompokkan, kita tahu mana yang paling prioritas, kita ambil 2 prioritas saja, jangan banyak-banyak. 2 prioritas yang akan diselesaikan pada saat itu. Oke, setelah kita ngambil 2 prioritas itu, apa yang dilakukan lagi? Dari 2 prioritas yang kita ambil, sekarang kita pilih kejadian dari 2 prioritas itu yang paling kita ingat itu apa? Yang paling kuat kita bisa ingat apa? Kejadian dari 2 prioritas itu. Misalnya, prioritas pertama ternyata dimarahi sama orang. Oke, dimarahi sama orang ini, yang paling teringat itu siapa sih yang marah ke si X ini? Misalnya si X ini staf. Staf ini harus mengingat siapa yang paling diingat oleh dia ketika marah kepada si X ini. Jadi dicari. Lalu pengalamannya kapan? Kumpulkan VAK-nya, visual, auditory, dan kinestetiknya. 3 hal di visual, auditory, dan kinestetik dikumpulkan. Bayangannya, gambarannya saat itu secara visual. Jadi kalau kita seperti melihat film-film pada masa lalu itu kita jelas. Lalu suara-suara yang muncul pada saat itu dan rasa yang timbul pada saat itu yang dirasakan. Jadi apa yang didengarkan, dilihat, dan dirasakan itu benar-benar bisa diingat dengan kuat. Di 2 prioritas berarti ada 2 kejadian. 1 prioritas itu 1 kejadian, prioritas berikutnya 1 kejadian. 2 kejadian kita ingat betul. Oke. Sekarang dari prioritas itu yang kita ingat, ini misalnya si X ini udah ingat, oh ternyata dia dimarahi sama manajernya. Oke, berarti dia manajernya yang jadi ingat. Dia datang ke objek. Objeknya apa yang sudah dipilih? Pohon, batu, air, atau macam-macam. Oke, kita datang ke pohon. Misalnya saya nih datang ke pohon. Si X datang ke pohon. Setelah di pohon apa yang dilakukan? Dia dipening dulu. Tarik napas perlahan, keluarkan perlahan di pohon, dipening lebih nyaman lagi. Oke, dia buka mata lagi. Setelah buka mata lihat pohonnya. Setelah buka mata lihat pohonnya. Oke, diingat-ingat betul pohonnya dari atas ke bawah, dari atas ke bawah diingat-ingat betul. Oke, sekarang dipening, pejamkan mata. Setelah pejamkan mata seperti ini, sekarang diingat kejadian yang tadi saya sampaikan. Kejadian yang paling diingat. Oke, sekarang kejadian paling diingat lagi sambil pejamkan mata, diingat sampai muncul ada memang di sini ada rasa yang tidak nyaman. Persis seperti yang dirasakan ketika waktu dimarahi. Rasakan rasa yang sama, sampai mendekati rasa yang sama. Dan menciptakan visualisasi apa yang terjadi dengan suara maupun dengan penglihatan seolah-olah itu sedang terjadi. Sampai nantinya membayangkan, memikirkan, mengimajinasikan, memvisualisasikan pohon di depan kita itu adalah orang yang memarahi. Orang yang marah-marah tadi, manajernya tadi. Sampai dengan kita merasa kesal, dan lain-lain. Setelah itu nanti secara pikiran bawah sadar biasanya akan sudah memberikan drive. Apa yang mau dilakukan? Apakah pohonnya akan kembali dibentak, "Dasar kamu!" Atau dengan teriak-teriak atau apa? Nah, itu bisa terjadi. Atau bahkan kalau pohonnya itu pohon yang lunak, tidak berbahaya, kita biasa bermain seni bela diri misalnya, kita udah siap setelah dipening, kita udah siap seperti ini, wah benar-benar siap seperti ini misalnya, begitu udah siap seperti ini, kita sudah langsung ada timbul rasa yang marah dan lain-lain. Ini misalnya di depannya itu pohonnya pohon pisang, itu cukup lunak, jadi nggak bahaya gitu, nggak terlalu beresiko. Oke, marah dengan sangat kencang, tidak, misalnya dengan keras seperti itu, bisa. Jadi ini yang bisa dilakukan. Setelah itu apa? Biarkan itu melakukan terus sampai beberapa kali diulangi. Sampai kalau kita mengingat orang tersebut, itu seperti sudah lega. Jadi nanti kita ingat, pohon itu kan tadi kita visualisasikan, kita imajinasikan. Kalau pohon itu adalah orang yang memarahi atau manajernya si X tadi. Si X suruh membayangkan pohon itu, bahwa pohon itu adalah orang tersebut, dan ketika dia menatap pohon itu, dia membayangkan orang itu ada di pohon itu dan lain-lain, rasanya sudah lega, sudah tidak nyaman, sudah nggak pakai marah-marah yang saat ini lagi, rasanya sudah seperti netral begitu aja. Berarti sudah terjadi pelepasan energi negatif ke pohon tadi. Kalau sudah seperti ini, apa yang dilakukan? Bangun ketenangan, langsung bangun ketenangan, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu merencanakan, saya besok akan melakukan perbaikan apa dengan yang terjadi kemarin. Si X ini misalnya terjadi karena dimarahi oleh si manajernya. Ternyata dimarahi karena si X ini punya kesalahan. Apa salahnya misalnya? Ngerjakan sesuatu nggak benar. Oke, pada saat itu langsung melakukan sebuah rencana. Besok saya akan melakukan yang benar. Si X ini harus memiliki itikat, ditanamkan dalam pikiran bawah sadar. Bahwa si X ini harus melakukan yang benar di setelahnya.
Setelah itu masukkan dalam pikiran bawah sadar, yakini dengan afirmasi. Afirmasinya gampang. Misalnya, ini kalau saya sebagai si X misalnya, saya akan mengatakan, mulai sekarang ini insya Allah saya akan melakukan yang sebaik-baiknya sehingga terhindar dari sesuatu yang salah sehingga membuat marah manajer saya. Seperti itu, katakan terus, katakan diri saya bahwa saya mengizinkan diri saya untuk lebih cerdas, lebih kreatif, lebih baik, lebih luar biasa sehingga manajer saya nggak marah-marah lagi. Kalau ya silahkan, afirmasi-afirmasi apa yang dibangun setelah itu proses selesai. Rasakan dalam kehidupan keseharian, rasanya udah netral. Ketemu nanti ketika di kantor, si X ini ketemu dengan manajernya di kantor, itu rasanya udah plong, tidak terjadi dendam, tidak terjadi rasa dan lain-lain. Walaupun ini belum sampai tingkat forgiveness terapi, belum sampai tingkat memaafkan. Ini baru melepaskan energi negatif yang tercipta di dalam diri kita. Oke, baik sahabat NLP Indonesia, tekniknya sangat mudah kan ya? Anda klik tanda lonceng di video saya, jangan lupa like and share. Yang belum subscribe, sempatkan untuk subscribe, tidak bayar, supaya video-video yang kita tampilkan berikutnya jauh lebih berkualitas, lebih baik. Bantu saya untuk bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, bermanfaat untuk teman-teman, bermanfaat untuk saya sendiri, dan menjadi pintu barokahnya sebuah ilmu. Allahumma amin. Jangan lupa sekali lagi like, share, komen, atau kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa tuliskan di komen di bawah. Kalau ada pertanyaan nanti akan kita jawab. Kalau Anda meninggalkan nomor WhatsApp atau Anda bisa WhatsApp ke saya langsung, saya di 0812 261 00050, ada di deskripsi di bawah di video ini. Saya ulangi lagi, 0812 261 00050. Hanya satu nomor yang saya pegang, baik untuk keluarga, untuk bisnis, untuk apapun, hanya satu nomor itu, sehingga teman-teman semuanya, sahabat NLP Indonesia, bisa dengan mudah WhatsApp saya, chatting langsung, tanya-tanya, ngobrol, sharing, dan lain-lainnya. Update pelatihan yang terbaru sama, bisa langsung kontak dengan saya. Ini salah satu yang saya pakai, ya. Bagaimana ketika seseorang menjadi seorang trainer internasional bersertifikat dari USA, National Federation of NLP. Ini logonya di National Federation of NLP. Oke, nah nanti kalau misalnya ngikuti kelas ini, kelas 4 hari di praktisioner, 4 hari di tempatnya master, Anda pun bisa menjadi trainer seperti saya yang akan mensertifikasi sebagai seorang profesional trainer and learning facilitator. Anda akan bergelar C.PTLF, jadi Certified Professional Trainer and Learning Facilitator, bisa ngikuti kelas-kelas kami dari NFNLP. Sertifikatnya dari USA, dari Amerika, dari NLP Smart Indonesia, dan Anda memiliki gelar non-akademis C.PTLF, Anda sebagai seorang trainer yang profesional setelah mengikuti kelas ini. Ada level basic, ada level master, dan nanti bisa juga melanjutkan ke jenjang menjadi master. Yang tanda tangan sertifikat, President of NLP, President of National Federation of NLP, Dr. William Horton. Nanti share-nya, video-video beliau juga cukup banyak, di Facebook kita juga ada. Baik, sahabat NLP Smart Indonesia, selalu kita akan bersama dengan video-video yang berikutnya. Saya yakin karena teman-teman merasakan juga manfaat dari teknik-teknik ini, silahkan share sebanyak-banyaknya agar sahabat lain, teman-teman Anda, saudara-saudara Anda juga bisa memanfaatkan, memberdayakan apa yang saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.